Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Umiati. Pada kesempatan sekali ini saya akan mempresentasikan pertanyaan dari Bu Nisa dengan mata kuliah termodinamika. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Adakah pengaruh konsentrasi dan konstanta keseimbangan terhadap reaksi sel dan spontanitas? Menurut saya itu ada. Hal ini ditunjukkan dalam persamaan Nernst, begitu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih hubungannya? Hubungannya ketika konsentrasi itu adalah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi E-sel atau potensial selnya, di mana E-sel tersebut merupakan potensial sel pada sel elektrokimia atau reaksi sel, begitu teman-teman. Kemudian, yang perubahan Nernst itu berhubungan langsung dengan E-sel dan energi bebas Gibbs-nya atau delta G-nya. Yang kita ketahui bahwa perubahan energi Gibbs itu salah satu indikator di mana reaksi itu dapat dikatakan spontan atau tidak spontan, begitu teman-teman. Kemudian persamaan juga digunakan ketika konsentrasi larutan pada sel elektrokimia itu berbeda. Kita tahu biasanya kan sel elektrokimia kan ada dua larutan pada anoda sama larutan pada katoda. Biasanya konsentrasinya itu sama, tapi ketika konsentrasi berbeda, kita bisa menggunakan persamaan Nernst gitu, dimana konsentrasi itu tuh tidak sama dengan 1 molar atau konsentrasi antara anoda dan katoda, larutan pada anoda dan katoda itu berbeda. Itu biasa kita menyebut tidak dalam keadaan standar, begitu teman-teman. Kemudian spontanitas juga dipengaruhi oleh E-sel dan perubahan energi bebas Gibbs, begitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu kita tahu bahwa spontanitas itu berhubungan dengan energi bebas Gibbs atau delta G-nya, di mana perubahan energi Gibbs itu dalam suatu reaksi merupakan ukuran dari kerja maksimum yang dapat diperoleh dari suatu reaksi kimia, atau bisa ditulis dalam rumus matematikanya, yaitu negatif delta G akan sama dengan B maksimumnya, di mana dalam suatu sel elektrokimia, kerja maksimum tersebut dinyatakan dengan matematisnya itu sebagai Wmax akan sama dengan NFe, di mana N adalah jumlah mol elektron yang diserah terimakan, F adalah tetapan Farda yang bernilai 96.485 kolom per mol, dan E-nya adalah potensial selnya. Atau bisa juga kita substitusikan bahwasannya perubahan energi Gibbs atau delta G-nya akan bernilai negatif NFe, begitu teman-teman. Selanjutnya kita ke hukum persamaan Nernst. Kita tahu secara umum energi bebas Gibbs atau delta G itu seperti ini teman-teman. Delta G akan sama dengan delta G pada keadaan standar ditambah RT ln G. Namun kita ketahui pada reaksi elektrokimia delta G-nya itu bernilai min NFe, begitu kan teman-teman. Sehingga persamaan Nernst-nya itu kita ganti gitu, antara delta G-nya ini kita ganti karena pada reaksi elektrokimia, sehingga delta G akan bernilai, delta G kita substitusikan menjadi NFe akan sama dengan min NF pada keadaan standar, maafkan teman-teman kalau tidak jelas, akan ditambah RT ln G, begitu kan teman-teman. Kemudian karena pada ruas kanan dan kiri itu ada min NF, sehingga kita bagi dengan min NF, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini persamaan perubahan energi Gibbs jika pada reaksi elektrokimia, begitu teman-teman. Nah, kita kan ketahui bahwa RT sama F itu adalah sebuah yang konstan atau ketetapan, sudah pasti nilainya, yaitu R-nya adalah 8,314 untuk R, 8,314 untuk T-nya yaitu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan F-nya adalah tetapan Faraday yang bernilai 96.485
kolon begitu teman-teman. Sehingga E selnya akan sama dengan E sel pada keadaan standar dikurangi 0,0257 volt dibagi N kali ln Q. Dan atau bisa juga E sel akan sama dengan potensial sel pada keadaan standar dikurangi 0,0591 volt dibagi N log Q, di mana Q sendiri di sini adalah konsentrasi produk dikurangi dengan konsentrasi reaktan. Konsentrasi produk diper dari konsentrasi reaktan begitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke setimbangan reaksi. Kita telah ketahui bahwa dalam suatu reaksi dikatakan setimbang ketika delta G-nya sama dengan 0 begitu teman-teman. Makanya melalui hubungan delta G sama dengan NFE, kita dapat menentukan ketetapan kesetimbangan dari potensial sel melalui perubahan energi Gibbs-nya. Ini adalah persamaan umumnya bahwasannya perubahan Gibbs, energi bebas Gibbs itu akan sama dengan delta G pada keadaan standar ditambah RT ln Q. Dan pada saat setimbang ketika delta G-nya sama dengan 0, kita bisa tuliskan bahwa delta G-nya akan sama dengan 0, sama dengan delta G pada keadaan standar ditambah RT ln Q. Begitu kan teman-teman. Nah, ini kita pindah ruas, makanya akan menjadi seperti ini. Delta G akan sama dengan negatif RT ln Q. Kemudian kita hubungkan dengan potensial selnya akan menjadi E sel pada keadaan standar akan sama dengan RT dibagi NF ln Q begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan tahu bersama sebelumnya E sel akan sama dengan RT per NF ln Q, di mana pada keadaan setimbang K atau ketetapan konstanta kesetimbangan itu akan sama dengan Q-nya atau quotient reaksinya. Makanya dengan itu E sel akan sama dengan RT dibagi NF ln K, di mana ln K itu akan bernilai NFE dibagi RT begitu teman-teman. Selanjutnya, spontanitas reaksi itu dapat ditentukan, yaitu di mana suatu proses dikatakan spontan jika energi bebas Gibbs-nya atau delta G-nya itu kurang dari 0 dan E atau potensial selnya itu lebih dari 0. Atau suatu proses dikatakan tidak spontan jika delta G atau perubahan Gibbs-nya itu lebih dari 0 dan potensial selnya itu kurang dari 0. Ini dikatakan tidak spontan, ini dikatakan spontan gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, diberikan setengah reaksi dari sel galvanis sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri-sendiri di mana E selnya yaitu bernilai 0,76 negatif 0,76 volt. Kemudian yang kedua itu adalah negatif 0,44 volt. Nah, kita ketahui tentukan harga E sel pada suhu 25 derajat Celcius, berarti ini pada keadaan standar gitu. Jika diketahui Zn itu memiliki konsentrasi 0,10 m dan Fe2+ itu memiliki konsentrasi 1,0 kali 10 pangkat min 5 molar. Kita cari dulu mana yang reaksi oksidasi dan mana yang reaksi reduksi. Kita tahu bahwa yang atas ini adalah reaksi oksidasi, yang bawah adalah reaksi reduksi. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita tulis dulu diketahui gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah E sel. Nah, langkahnya adalah kita tulis dulu reaksi reduksi, kemudian reaksi oksidasi, selanjutnya kita ketahui reaksinya dan potensial energinya. Kemudian teman-teman kita masuk ke persamaan Nernst-nya, di mana E sel itu adalah E sel pada keadaan standar dikurangi 0,0591 dibagi N log Q, di mana Q di sini adalah reaktan dibagi dengan produk, konsentrasi reaktan dibagi dengan produk. Tapi konsentrasi ini kan hanya pada suatu zat yang berbentuk liquid. Jadi ini sama ini teman-teman, ini sama ini. Sehingga kita masukkan E sel pada reaksi tersebut itu adalah
plus 0,032 volt dikurangi 0,0591 dibagi N. N itu adalah jumlah mol elektron yang diserah terimakan. Di sini ada 2 elektron, kita tulis 2 dikali log Zn2 plus dibagi Fe2 plus, yaitu 0,1 dibagi 10 pangkat negatif 5. Itu maka sehingga E selnya bernilai 0,032 dikurangi 0,12 akan sama dengan 0,20 volt, begitu teman-teman. Jadi pada reaksi ini dinyatakan spontan karena apa? Karena E selnya atau potensial selnya itu lebih dari 0 atau 0,20, sehingga ketika potensial selnya itu bernilai positif, makanya delta G-nya pasti bernilai negatif, begitu teman-teman. Jadi reaksi tersebut dikatakan reaksi spontan. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk Bu Nisa, apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikannya, mohon koreksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.